Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana seperti yang dinyanyikan tadi oleh Pak Iwan ya. Semua lagunya, syairnya itu tentang Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa ya. Dan kita harus selalu menceritakan kemuliaannya di tengah segala kesukaran hidup kita. Tuhan itu selalu menyatakan kebaikan dan kedahsyatannya. Mari kita akan berdoa sebentar untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Sungguh suatu anugerah kalau kami boleh datang kepadamu dan pada saat ini kami mendengarkan pesan firman-Mu. Hamba Tuhan yang gak ada artinya apa-apa tanpa Engkau. Hamba mohon Tuhan, Engkau yang urapi baik hamba baik semua yang mendengar. Supaya firman-Mu menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, silakan berbicara kepada kami semua ya Roh Kudus, menguasai pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin ya. Saya memberikan satu judul tentang Tuhan menyertai di saat yang sulit saudara. Saya tahu banyak semua dari kita mengalami juga kesulitan-kesulitan, tetapi inilah yang terberat sepanjang umur hidup saya. Namun Tuhan membentuk saya dan keluarga luar biasa saudara. Karena itu selalu kemana-mana saya ingin menceritakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Dari Yosua 1 ayat 9 saya ambil ayatnya ini. Mungkin sudah ada ya di PPT-nya ya. Saudara yang bisa melihat ke monitor silakan membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau saudara baca seluruh pasal 1 itu, saudara nanti di situ akan menjumpai bahwa Yosua di situ memulai kepemimpinannya dan Tuhan memberikan suatu penguatan kepada dia dengan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu sebanyak 3 kali saudara. Kalau ada satu kalimat sampai diulang-ulang oleh Tuhan 3 kali, berarti itu sangat penting dan Allah mau berperkara dalam hal itu saudara. Allah menyuruh kita dan termasuk pada waktu itu di zaman Israel untuk terus berjalan ketika mereka sudah meninggalkan Mesir, ketika mereka menyeberangi Laut Merah, lalu mereka mulai masuk ke negeri Kanaan itu saudara lewat padang gurun dan sebagainya. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa saudara? Bahwa Allah menyuruh kita berjalan terus. Sekalipun di depan akan ada kesukaran, sekalipun di depan akan ada rintangan. Tuhan inginkan kita untuk berjalan terus. Dan satu janji dari Tuhan, kalau bagian kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, bagian Tuhan yaitu jangan kamu tawar hati. Seperti lagu tadi El Shaddai yang dinyanyikan. Saya enggak janjian dengan Pak Iwan, tapi saya mengucap syukur semua pujian yang dinaikkan tadi. Itu mengagungkan Tuhan kita. Allah El Shaddai, dia yang berjalan di depan kita, dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu sebabnya mari saudara hari ini saya akan lebih banyak sharing saudara. Bahwa Allah yang dahsyat itu benar-benar menyertai perjalanan hidup saya yang gak gampang di tahun pandemi ini saudara. Selama 2 tahun lebih saya benar-benar digojlok oleh setiap masalah demi masalah. Mari kita lihat saudara, tantangan masalah apa yang dihadapi oleh Joshua. Yang pertama yaitu Musa mati saudara. Di situ terjadi krisis kepemimpinan. Bagaimana Joshua, seorang yang masih muda, seorang yang hanya abdinya Musa, dia selalu berdiri di depan kemah pertemuan. Ketika Musa mau bertemu dengan Tuhan, dia selalu berdiri di luar. Dia mendengar dengan setia. Namun dia sangat muda. Dan dia merasa dirinya gak ada apa-apanya. Untuk memimpin sekitar 2 juta umat Israel yang ada pada waktu itu. Nah saudara,
kehalangan yang kedua, persoalan yang kedua yang harus dihadapi Joshua. Joshua harus menyeberangi sungai Yordan sebelum dia masuk di tanah Kanaan, saudara. Sungai itu yang menjadi pembatasnya. Dan pada waktu dia mau menyeberang, sungai Yordan itu di dalam keadaan air yang besar, saudara. Jadi airnya di situ pasang. Dan pada waktu itu Tuhan mau mengajar kepada umat Israel. Dulu di padang gurun umat Israel mendapatkan mana, saudara. Mana itu gratis didapatnya dan harus dimakan secukupnya. Sekarang Tuhan ingin mengubah mindsetnya orang-orang Israel. Dia mau tidak hanya sekedar dikasih langsung dari surga, langsung ada, langsung gratis, langsung tinggal ambil. Sekarang Tuhan mau memproses orang Israel untuk mulai menabur dan menuai. Itu sebabnya mereka harus seberangi sungai Yordan, saudara. Dan sungai Yordan yang mereka seberangi ini itu harus buru-buru diseberangi. Kenapa, saudara? Bukan karena airnya yang besar tadi, saudara. Tapi karena itu pada waktu musim menuai. Jadi saudara, kalau mereka menyeberang sungai Yordan, mereka nggak boleh ketinggalan waktu panen, waktu musim menuai. Kalau mereka ketinggalan, mereka bisa menderita kelaparan. Itu sebabnya Tuhan menyuruh langsung bahwa kamu harus menyeberangi sungai Yordan ini. Sebelum apa, saudara? Sebelum nanti mereka akan menuai, akan mengambil hasil tuaian itu, dan sesudah itu Tuhan mengajarkan kamu harus menabur benih, kamu harus bekerja, kamu harus berjuang. Maka di situ Tuhan bilang lagi nggak ada gratis-gratisan mana lagi. Di situ kita diajar untuk bekerja dan berjuang. Dan Tuhan yang akan memberkatinya. Itulah saudara rencana Tuhan. Dan itu dilimpahkan kepemimpinannya kepada Joshua. Ini bukan suatu hal yang mudah. Setelah nanti dari sungai Yordan, mereka akan hadapi satu rintangan besar lagi. Sebelum mereka mengalahkan bangsa-bangsa lain di Kanaan. Yaitu apa, saudara? Mengalahkan tembok Yeriko. Dan tembok Yeriko itu kalau saudara pelajari dari sejarahnya, besarnya aja saudara, tebelnya tembok Yeriko itu bisa saudara 3 sampai 4 kereta kuda, saudara, itu dijejerkan. Kalau dijejerkan kereta kuda itu 4, tebal sekali saudara tembok itu dan tinggi sekali. Dan Tuhan memerintahkan Joshua, kamu harus bisa memimpin orang Israel mengalahkan tembok Yeriko itu. Nah saudara, itu yang Joshua alami, saudara. Ini sebenarnya sama, saudara, dengan saya dan keluarga yang saya alami. Silahkan diklik lagi. Ini adalah kuburannya suami saya, almarhum Pastor Fu, saudara, yang dulu pernah juga berbicara di sini. Pastor Fu itu meninggal, saudara, ya, dan saya benar-benar kehilangan dia pada tanggal 24 Maret 2020. Dan di dalam dia wafatnya itu juga, saudara, pada waktu pandemi awal, khususnya kami di Indonesia, pandemi awal itu baru mulai, semua orang panik dan bingung, saudara. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara, ketika suami saya ini, saudara, meninggalkan kami, saudara. Itu enggak mudah loh, saudara. Pertama, saudara, ya sebagai pasangan hidup, udah 32 tahun kami menikah, ditinggalkan dalam keadaan mendadak. Dia baru pulang dari Belanda, namun sudah di dalam keadaan tubuh yang lemah, saudara, ya. Dan di situ waktu saya bertemu pertama kali dengan beliau, karena saya dari Bandung ikut conference woman, sedangkan beliau dari Belanda, saudara. Waktu bertemu, saya turun dari mobil di tempat parkir gereja. Tuhan udah berbicara keras kepada saya. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut. Saya nggak tahu loh maksudnya ayat itu apa. Saya pikir suami saya kan baik-baik aja. Biasanya juga pulang dari Belanda juga baik-baik aja. Paling capek sebentar, jet lag, saudara. Paling 1-2 hari. Tapi saudara, ketika saya masuk kantor, lihat wajahnya udah lemes, saudara, ya.
Suhunya belum naik saudara pada waktu itu, tapi dia udah lemes dan batuk-batuk saudara ya. Terus saudara, di situ saya udah dek aja. Tuhan kembali lagi berbicara, aku akan menyertai kamu. Jangan takut, aku akan menyertai kamu. Terus aja suara itu terngiang. Nah saudara, saya di situ berpikir, nanti Pastor Fu pasti akan sembuh. Pasti dia sembuh. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Nah seperti lagu yang tadi itu. Tuhan tuh kadang gak menjawab doa kita. Tuhan tuh kadang kita maunya apa, tapi ternyata dijawabnya lain. Nah ternyata kan itu saya bertemu dengan dia 14 Maret. Ternyata 10 hari kemudian dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu bukan jawaban yang saya mau saudara. Bukan jawaban yang saya mau. Saya sampai terus bertanya. Sering sampai saat ini pun saya bertanya, kenapa ya? Kenapa mesti dengan saya? Kenapa bukan dengan orang lain yang tidak melayani? Bahkan saya sangat sedih waktu beliau dikuburkan saudara. Itu yang hadir itu cuma 10 orang. Sebetulnya oleh pihak rumah sakit boleh asal jaraknya jauh saudara. Nah tapi saudara di hari itu karena panik saudara. Semua jemaat sudah banyak yang siap tapi tidak diperkenankan untuk oleh salah satu elders kami. Tidak diperkenankan untuk ikut hadir saudara. Akibatnya hanya 10 orang. Dan saya tuh hati saya miris sekali saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku menguburkan orang yang gak dikenal aja, yang ikutnya begitu banyak. Sebelumnya, seminggu sebelum tanggal 14, saya sempat menguburkan orang di mana orang tersebut tidak punya sanak saudara. Sanak saudaranya itu hanya ada satu di jemaat kami. Dan kami layani dengan sebaik-baiknya, padahal dia bukan orang Kristen saudara. Dikubur dengan cara gereja, itu pun banyak yang ikut. Lah ini kok suami saya yang biasa menguburkan orang, kenapa juga gak ada orang yang datang? Cuma 10 orang. Dan pada hari waktu itu hujan gelap saudara, itu langit mendung. Sedangkan Sarah masih ada di sini untuk menyelesaikan ujiannya yang tahap kedua saudara. Hati saya benar-benar udah di bawah saudara ya. Saya udah gak bisa berpikir apa-apa saudara. Lalu tidak ada untuk prosesi menyanyi, tidak ada untuk prosesi pembacaan firman dan sebagainya. Hanya diperbolehkan dalam waktu 10 menit. Begitu ambulans datang, kami datang di mobil, hanya diperbolehkan 10 menit. Kami hanya berdoa langsung saudara. Petinya diturunkan saudara dan langsung dikubur. Saudara itu bagi saya suatu kejadian yang aduh Tuhan, sakit sekali hati saya. Dan pada waktu itu hujan turun dengan besarnya. Sangat lama hujan turun saudara, jam 3 sore pada waktu itu. Saya jadi di situ merenung. Iya ya Tuhan Yesus juga pada waktu itu juga dikuburnya dengan cara demikian. Dan maaf saudara, suami saya pun tidak memakai pakaian. Dia telanjang saudara, dikubur dengan telanjang, hanya di roping saudara. Hanya pakai roping saudara, dia telanjang dan saya di situ sedih sekali saudara. Nah saudara, sebelum suami saya masuk ke rumah sakit untuk isolasi, saya malam itu rekonsiliasi dengan suami saya. Saya meminta maaf duluan dan dia pun meminta maaf. Setelah itu dia berpesan, tolong diurus gereja, dibantu dengan teman-teman. Jadi itu sekitar tanggal 20 saudara, dia berkata demikian. Tanggal 21 dia masuk rumah sakit. Dan saudara, setelah suami saya meninggal dikubur, itu saudara bukannya berhenti badai itu saudara. Kepemimpinan layer 1 itu saudara eldersnya di tempat kami. Itu saudara tidak sejalan, tidak sehati dengan visi yang ada. Akibatnya mereka mau mengubah sistem gereja kami saudara. Dan saya tahu ada satu orang di situ yang menggerakkan 2 elders yang lain saudara. Untuk dalam tanda kutip, mereka itu saudara mengadakan rebellion saudara. Dan itu bagi saya, mereka yang sudah saya anggap seperti saudara. Saya selalu dengan suami mengcover mereka. Tapi kenapa gitu, bahkan ada satu orang yang
yang saya didik, mulai yang saya cerita. Saya pernah cerita dulu waktu kita juga di Griffith di sana. Saya pernah cerita ada satu orang yang saya didik mulai dari awal. Karena dia anak seorang, istilahnya anak seorang pinter ya saudara, anak-anak dukun gitu saudara. Yang saya terus bina terus saudara, sampai dia menjadi sekretarisnya dari Pastor Fu, sampai dia juga menjadi eldest saudara. Dan mereka bertiga itu rupanya udah bersekongkol mengatur saudara. Selama 2 bulan, sejak dari bulan Maret, saya berusaha bertemu dengan mereka untuk mengadakan pertemuan secara kekeluargaan. Namun akhirnya mereka gak terima. Semua usulan saya dimentahkan, semua gak diterima. Dan semua menganggap saya hanya saya dengan anak saya. Anak saya dianggap seperti anak kecil. Padahal anak saya yang besar sudah punya anak saudara, saya sudah punya cucu saudara. Dia waktu itu juga udah punya anak tapi dianggap gak ada apa-apanya. Jadi kami dianggap tidak ada apa-apanya saudara. Akhirnya ya mau gak mau saudara, krisis kepemimpinan ini ya saya bawa kepada sinode. Saya gak bisa menangani sendiri, saya hanya satu, melawan 6 orang itu saudara. Suami-suami istri itu melawan 6 orang itu. I'm only one, but they are sick. Nah itu kan sesuatu yang kalau dipikir secara akal, saya gak mungkin saudara bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Fusie saudara. Dan pada waktu itu gembala konsulen pun saya panggil supaya menjadi penengah. Saya pun saudara tidak mau mengambil langkah sembarangan. Saya berserah kepada Tuhan. Andai kata memang bukan Tuhan menentukan saya dan anak saya untuk memimpin gereja ini, saya bilang terserah. Tuhan akan pasti tunjukkan jalannya. Tuhan akan pasti tunjukkan lewat gembala konsulen tersebut. Namun apa mau dikata saudara, mereka itu menjadi semakin marah ketika saya memanggil gembala konsulen. Padahal itu memang kewajibannya di dalam sinode kami untuk memanggil apabila tidak bisa diselesaikan secara lokal. Nah saudara, akhirnya kemudian tanggal 10 Januari 2021 mereka mengadakan pertemuan gelap saudara. Jadi diundang pengurus-pengurus yang lain. Kami jemaat ada 700 saudara, dan ada para pemimpin sel group itu ada sekitar 67 orang saudara. Dari 700 itu 10%-nya adalah para pemimpin sel group. Jadi pemimpin sel group mereka pilih beberapa yang kira-kira pro kepada mereka. Jadi akhirnya diadakan pertemuan gelap dan itu tentu saja tidak diperbolehkan oleh gembala konsulen. Dan itu melanggar peraturan rumah tangga yang ada di sinode kami. Akhirnya saudara, mereka itu dibekukan dahulu kepemimpinannya dan kemudian saya diminta untuk mencari penggantinya saudara. Namun setelah dibekukan itu mereka makin tidak terima. Akhirnya ya saudara, mereka pindah sinode. Pada akhir ending dari rebellion mereka, yaitu mereka pindah sinode dengan membawa 200 orang saudara. Jadi 200 orang dari jemaat kami saudara itu dibawa saudara pindah ke sinode yang lain saudara. Nah dalam hal ini saya hanya berserah kepada Tuhan. Banyak banget saudara cobaannya saudara. Selama rebellion itu, aduh gak enak sekali saudara. Saya baru pernah mengalami hal yang demikian dahsyat saudara di dalam hidup saya. Nah kemudian masalah yang lain yang saya alami, silakan ini lagi, yaitu banyak pelayan atau staf saya yang sakit saudara. Saya memperlihatkan di sini, ini adalah sekretaris saya saudara, sekretaris gereja kami saat ini. Dia itu saudara juga banyak bergerak secara fisik ya di pelayanan-pelayanan, dia pokoknya secara operasional dia sangat aktif. Namun apa saudara yang saya alami masalah di dalam pandemi ini, dia tiba-tiba kena kanker rahim saudara. Dan itu stadiumnya udah stadium yang tercepat. Pada waktu itu kami berdoa, Tuhan dari mana uang untuk dia operasi? Karena dokter bilang harus operasi cepat. Ini harus
berlomba dengan waktu, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, saudara, ini namanya Eva, saudara ya. Dia orang mamanya Jawa, papanya Chinese, saudara. Nah, Eva ini, saudara, dia punya kanker. Kemudian ketika kami berdoa, pas saat dia malam-malamnya itu udah merasa sakit, semua bengkak semua, saudara, badannya bengkak. Perutnya udah seperti orang hamil 9 bulan. Padahal dia belum menikah, saudara. Dan saudara mau tahu, Eva ini akhirnya ketika berdoa, encimnya itu apa ya, jadi aunnya itu telepon ke dia. Dan menawarkan, saudara, memberi dana sebesar 50 juta, langsung ditransfer ke rumah sakit Fatmawati. Dan langsung dia 2 hari ditangani karena keadaannya sudah gawat, saudara. Dan itu semua badannya udah kacau, saudara. Akhirnya diambil kankernya itu sebanyak 17 kilo, saudara. Jadi itu yang namanya darah, saudara, daging, kankernya semua 17 kilo, saudara. Diambil dan kemudian dia itu mengalami botak itu ya. Jadi gak ada rambutnya itu karena di kemo sebanyak 6 kali, saudara. Dan kemo itu berat, saudara. Jadi pada waktu kemo kedua dia udah menyerah, mau mati saja. Karena kata dia sangat-sangat menderita orang untuk di kemo itu. Dan sering ketika kita mengadakan pertemuan Zoom atau apapun, saudara, tiba-tiba dia menghilang gitu, saudara. Dia menghilang karena dia tiba-tiba bisa pingsan. Karena akibat dari kemo tersebut. Saudara, betapa saya memerlukan dia, tapi dia sendiri sakit, saudara. Dan sakitnya itu berat. Bagi saya, ini juga suatu masalah di dalam kepemimpinan saya. Berikutnya lagi, masalah yang saya alami, saudara. Ini adalah cucu saya, saudara. Cucu saya itu yang waktu duduk gitu, dia umurnya itu 6 bulan, saudara. Ya, itu dia lagi lucu-lucunya gitu, saudara, lagi gemuk-gemuk ya. Tapi saudara lihat ketika di kursi itu, dia umurnya itu 1 tahun lebih, saudara. Sekarang umurnya mau 2 tahun nanti di bulan Oktober. Nah, cucu saya itu namanya Chelsea, saudara. Chelsea ini mengalami kejang 2 kali. Sarah sebagai saksinya dan Michael. Dan saya itu takut sekali, saudara. Ketika dia mengalami kejang, ketika dia dibawa ke ruang gawat darurat, saudara. Dan saya merasakan, aduh Tuhan, kok berat banget cobaan yang saya alami, saudara. Dan saya rasanya hati saya tuh udah selalu mau jatuh terus, saudara. Nah, kemudian masalah yang lain lagi, jemaat dihasut, dibawa keluar, saudara. Yang tadi saya bilang 200 jemaat itu. Pertanggal 5 Juni kemarin nih tahun 2022 masih banyak yang dihubungi, saudara. Jadi dihubungi oleh para elders yang terdahulu untuk mendukung gereja yang mereka baru dirikan, saudara. Ini yang saya alami, saudara. Saya betul-betul perlu Tuhan, saudara. Nah, ketika kesulitan datang, Tuhan menginginkan apa dalam hidup kita? Silakan di next. Yang pertama, saudara, kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Apabila kita bergantung kepada teman, kepada orang tua, kepada keluarga yang kita kasihi, semua pasti baik kepada kita. Tapi ingat, saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan ekstra. Di sini di Yosua 3 ayat 4 dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ketika Joshua harus memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan kasih aturan pertamanya. Supaya apa? Supaya orang Israel bergantung kepada Tuhan. Aturannya itu apa? Antara orang Israel dan tabut jaraknya kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu tidak lain dengan 1 kilometer.
Jadi nggak boleh dekat saudara. Harus berjarak 1 kilometer. Mengapa demikian saudara? Karena saudara, tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut itu melambangkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan mau ketika kita mengalami kesulitan, maka saudara yang ada di depan kita harus Tuhan terlebih dahulu. Bukan perasaan kita, bukan segala macam orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan mau Dia dahulu yang menjadi petunjuknya. Dan Dia ketika berjalan di depan, Dia gak perlu dilindungi oleh siapapun. Karena Dia Allah El Shaddai, Allah yang dahsyat luar biasa. Dan saudara, ketika kita mau mengikuti petunjuknya saudara, kita gak boleh dekat-dekat dengan tabut itu. Mengapa saudara? Karena orang Israel harus menghormati tabut perjanjian Tuhan sedemikian rupa. Tabut itu begitu maha suci saudara. Nah dari kisah ini janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Ini artinya apa? Sepanjang kita mengalami kesulitan, kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, kalau kita ikut kebenaran Tuhan, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, saudara, maka Dia akan tunjukkan jalan kepada kita, saudara. Itu namanya kita harus bergantung sepenuhnya. Mungkin kita udah butek, saudara. Mungkin kita udah mentok. Mungkin kita udah gak tahu apa yang harus saya perbuat Tuhan. Ketika mungkin sekarang ada resesi, ketika harga-harga naik, ketika orang beritanya itu selalu tidak enak di sana sini. Saudara, pada saat benar-benar pikiran kita gak bisa mikirin apa-apa lagi. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, jalanlah di belakang aku di depan kamu. Dan kamu harus menghormati, harus mengikuti petunjuk itu. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini menandakan apa? Di depan kita gak tahu saudara apa yang akan terjadi. Dunia ini semakin mau habis, mau fana saudara. Di depan kita gak tahu saudara apa yang terjadi saudara. Sekalipun saudara mungkin tinggal di negeri ini, negeri yang bagi saya teratur, rapi dan enak saudara. Tapi saya berpikir dimanapun kita berada, saudara hanya kita butuh satu, yaitu firman Tuhan. Saya dengar di Amerika pun ketika anak teman saya lagi nonton pawai, tahu-tahu saudara di seberangnya 6 orang ditembak saudara. Ketika dia mau ke gereja pagi-pagi saudara, dia tinggal di Texas sana saudara. Tahu-tahu saudara ada orang lagi ibadah ditembak-tembakin saudara. Nah saudara itu aja di Amerika yang demikian canggih keamanannya dan sebagainya. Ternyata gak menjamin saudara. Nah ini berarti hari ini Tuhan mengajar, silakan di next. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Pergumulan membuat mata hati kita itu hanya terarah kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita itu punya suatu hubungan, respon yang benar dengan Tuhan. Yaitu apa? Ketika kesulitan datang, Tuhan ingin supaya mata hati kita hanya tertuju kepadanya. Ini ada suatu ilustrasi. Ada rusa betina saudara. Yang dia itu saudara mau beranak ya. Kabarnya sini ada yang mau melahirkan juga ya. Jadi rusa ini bukan rusa ya. Kalau Elis di sini cantik ya. Jadi saudara ya. Jadi rusa itu saudara dia mau melahirkan. Lalu saudara dia pergilah ke pinggir sungai. Nah apa mau dikata saudara? Di ujung kanan sana itu ada hutan saudara. Di dalam hutan itu ternyata ada harimau. Harimau yang sudah membidikkan matanya. Udah ngancem, udah ngincer rusa tersebut. Di hutan yang sebelah sana ternyata ada seorang penembak yang udah siap-siap dengan senampannya. Di belakang saudara, dia lihat saudara, sungai itu membentang besar saudara. Nah saudara, dia pikir dia mau lari kemana Tuhan?
di belakang sungai, mau ke depan pun tetap dikejar saudara. Akhirnya saudara, dia hanya lihat ke atas. Dia hanya lihat ke atas saudara. Nah ini ilustrasi bahwa apa saudara? Kita hanya bisa melihat ke atas. Waktu rusa itu melihat ke atas, apa yang terjadi saudara? Ini ilustrasi, tapi ilustrasi ini beneran pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara, tiba-tiba ada geledek besar, ada suatu petir yang besar, langit tiba-tiba mendung gelap saudara, dan pres turun hujan saudara. Hujan yang besar turun seketika itu juga saudara. Saudara lihat ketika si penembak mau menembakkan itu, dia mulai lari terbirit-birit dan dia akhirnya menembak bukan kepada rusa itu. Yang ditembak adalah singa, harimau tersebut saudara. Dan kemudian saudara, dia lihat, oh di depannya itu ada api saudara. Api yang membakar hutan saudara, itu pun padam oleh air hujan tersebut. Dan akibatnya saudara, si rusa ini walaupun kehujanan, dia bisa melahirkan dengan selamat saudara. Ini menunjukkan apa? Allah mengizinkan persoalan terjadi supaya sadar bahwa kita itu terbatas saudara. Mau kita hebat segimanapun kita terbatas saudara. Mau kita pinter segimanapun, kita kaya seberapapun, kita pasti terbatas saudara. Jadi sama seperti Joshua, saya merasa gak ada apa-apanya. Apa yang saya lakukan saudara? Pada waktu suami saya meninggal pun kita mengalami masalah sosial saudara. Saya itu saudara ya udah ditanyain terus di grup WA saudara oleh RT. Kami punya lingkungan namanya RT RW ya. Kalau di sini pasti nggak ada ya. Di situ saudara ya udah nanyain, ibu ada di mana? Sekarang ibu ada di mana? Jadi di situ saya nggak berani jawab. Saya nggak boleh pulang ke rumah saya sendiri saudara. Di gereja kami itu sopir kami dan OB kami itu diusir, mereka orang muslim. Mereka sembahyang di kampung di bawah. Di masjidnya itu diusir saudara. Kamu katanya tidak boleh berdoa di sini dahulu. Kamu harus isolasi. Jadi supir saya pulang ke kampungnya saudara, juga diusir saudara. Akhirnya saya bilang, kalian udah tinggal aja tetap di gereja. Kunci pintu dan sebagainya. Saya saudara itu isolasi 12 hari, 4 hari pertama di hotel yang sangat sederhana, namanya Isi Hotel saudara. Di situ saya saja berjemur pagi, udah ada foto yang beredar. Katanya Ibu Mimi ternyata isolasinya di Isis Hotel. Hati-hati katanya, jangan ke Isis Hotel dulu. Padahal saya sehat saudara, saya sehat, supir saya sehat saudara. Tapi sampai segitunya saudara, sampai saya tuh seperti zombie saudara. Saya pulang ke rumah sebentar, tukang sayur lewat, saya cuma buka gerbang, tukang sayur kabur saudara. Kabur saudara. Saya jadi merasa aduh Tuhan saya seperti zombie kalau begini jadinya. Dan 4 hari saya nginep di hotel yang isinya 300 orang, bisa buat 300 orang, cuma diisi 5 orang. Malam pertama saya udah digoda oleh kuasa gelap. Saya tahu gak ada tukang cleaning service jam 1 malam. Saya lihat itu tukang cleaning service bolak-balik, dakduk bolak-balik. Saya buka pintu gak ada orang saudara. Karena kami harus tidurnya sendiri-sendiri. Saya sendiri, anak saya sendiri, mantu saya sendiri. Besokannya mantu saya digedor-gedor saudara. Jam 2 malam digedor-gedor, itu bukan hanya sekali, sampai 5 kali. Kami sampai lihat ke CCTV saudara. Kami lihat besoknya, itu ada siapa? Enggak ada siapa-siapa saudara, bayangkan. Kuasa gelap begitu saudara menggoda kami. Dia mau menjatuhkan kami supaya iman kami runtuh. Tapi apa saudara, saya dengan anak saya menguatkan hati. Ayo Ron, kita worship. Pas ada waktu setelah mandi kita bertemu sebentar. Ayo, sudah di kamar mama ini, ayo kita worship. Worship saudara terus, worship. Baca firman, worship baca firman. Setiap hari itu kami lakukan saudara. Lalu akhirnya hotel itu tutup saudara dan dia bilang, ibu silakan pindah, kami mau tutup. Akhirnya saya lari saudara,
ke ruko kami, satelit kami di Bumi Serpong Damai di BSD. Kami tidur di ruang sekolah minggu. Jadi cuman beralaskan kasur gitu, tidur 8 hari, 8 malam di situ saudara. Dan di situ saya juga takut ketemu orang saudara. Orang juga takut ketemu kita saudara. Jadi benar-beneran saudara, suasana mencekam saudara. Nah jadi ketika kita mengalami kesulitan, Allah pengen supaya kita itu menanggapi diri kita, iya ya kami terbatas. Iya kami gak punya apa-apa Tuhan, kami perlu hanya Engkau. Yang kedua, kalau kita mengalami kesulitan, maka saudara Yosua 3 ayat 5 berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah ini Tuhan pengen menjadikan apa saudara, karakter kita itu makin bertumbuh ke arah Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa pusat hidup kita? Siapa pusatnya? Seringkali secara gak sadar, pusatnya adalah diri kita sendiri. Pusatnya siapa? Keluarga saya, pekerjaan saya, masa depan saya, itulah pusat hidup saya. Memang gak salah, itu manusiawi, itu humanisme, itu benar-benar manusiawi. Tapi ketika kita menyatakan diri, saya cinta Engkau Tuhan, saya dibaptis, saya mau menjadi murid Yesus, berarti pusat hidup kita bukan diri kita sendiri lagi, bukan keluarga kita. Tapi pusat hidup kita hanyalah Yesus saudara, hanya Yesus saudara. Kemudian saudara, mengubah karakter kita ke arah Yesus, saya dulu pernah kasih bahwa karakter itu adanya di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. Dan itu diuji bukan saat kita sedang enak, saat kita sedang populer, terkenal dan sebagainya. Justru karakter itu diuji waktu kita dibanting, waktu kita itu titik yang terbawah, waktu kita itu ditinggal oleh orang, waktu kita sendirian. Di situ saudara, karakter kita dibentuk saudara. Berbeda dengan pribadi. Pribadi itu persona, itu topeng artinya. Artinya apa? Penampilan. Penampilan kita boleh bagus, boleh sopan, boleh keren dan sebagainya. Tapi ingat saudara, Tuhan menginginkan yang lebih lagi. Yaitu apa? Karakter. Kita lihat saudara next, kesulitan diizinkan Tuhan sebagai sebuah proses untuk membentuk karakter kita semakin indah. Kalau saudara gak pernah sulit, saudara jangan-jangan bukan anak Tuhan loh. Nanti saudara mesti koreksi loh, saya muridnya Tuhan apa muridnya siapa ya? Kok saya gak pernah sulit ya hidup saya ya? Kok nyaman-nyaman terus ya? Kok enak-enak terus ya? Kata orang begini, saya ikutin begini ya, supaya saya enak. Nah hati-hati loh saudara ya, ini udah zaman penyaringan, hati-hati saudara. Nah saudara, Tuhan pengen kita itu saudara betul-betul saudara, karakternya itu saudara terbentuk semakin indah. Dengan kesulitan kita sadar harus lebih peduli kepada sesama. Setelah saya dipanggil setelah suami saya dipanggil pulang, saya semakin sadar Tuhan banyak orang yang keluarganya juga dipanggil pulang. Saya lebih menyelami kesedihan hati mereka. Bahkan saya itu saudara, maaf bukannya saya arogan, saya mempunyai komitmen saya ingin memberi benih saya kepada janda-janda saudara. Jadi bukan janda muda atau janda gimana gitu ya. Kalau itu saya getok saudara ya. Saya pasti getok, saya pasti bilang jangan begitu ya gitu ya. Nah kalau ini saudara benar-benar janda yang memerlukan. Saya punya komitmen saudara. Saya bukannya arogan, saya ada 2 janda yang tiap bulan saya kasih benih itu kepada mereka. Karena saya tahu sulit ya jadi dia ya gitu. Masih punya anak-anak SD, SMP. Aduh Tuhan, sulit amat ya. Nah saudara, itu yang Tuhan tanamkan. Kok saya jadi bisa peduli ya sama dia ya. Padahal saya dulu gak pernah ngapa-ngapain dia saudara. Tapi Tuhan yang suruh saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika kita mengalami kesulitan, karakter kita harus punya respon yang benar terhadap kesulitan tersebut. Bukan berarti, oh Ibu Mimi berarti sombong dong, sudah merasa benar. Enggak saudara, saya juga banyak belajar saudara.
Saya bener-beneran saudara, saya harus lebih banyak belajar. Untuk apa saudara? Memilih hidup yang benar, hidup yang takut kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang saudara. Saudara bisa lihat responnya Ayub, responnya Joshua, responnya Elia saudara. Semuanya berespon positif kepada firman Tuhan saudara. Sebab itu mari saudara, ketika kesulitan datang jangan mengomel, jangan langsung kenapa Tuhan? Saya salah apa? Saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih offering. Tuhan kenapa kejam sama saya? Ternyata Tuhan mau supaya karakter kita bertumbuh ke arah Dia. Yang ketiga, ketika kesulitan datang, memperlihatkan kebesaran dan kasih setia Tuhan. Yosua 3 ayat 10, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Kita lihat saudara keterangannya. Ketika Tuhan di dalam kesulitan, Dia juga memperlihatkan kebesarannya. Jadi bukan kesulitan melulu yang harus kita pikirin, yang harus kita gumulkan, tapi kita lihat kebesaran Tuhan. Kita lihat bahwa kita tahap demi tahap itu bisa kita lalui. Semua karena apa? Anugerah Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah tolong kita, masa kan hari ini Dia gak akan tolong kita saudara. Dia pasti akan tolong kita. Karena itu lakukan bagian kita yang terbaik. Lakukan aja. Selebihnya ya serahinlah sama Tuhan. Tuhan saya gak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang aku persembahkan kepadamu. Nah saudara, ada penjual tempe yang demikian miskin. Dia itu banyak sekali kebutuhannya. Lalu saudara, suatu hari dia membuat tempe, gagal saudara. Padahal dia udah gak punya modal lagi saudara. Dia betul-betul gagal, dia betul-betul merasa aduh Tuhan siapa yang mau membeli tempe yang gak jadi. Tempe yang masih mentah, tempe yang bukannya tempe itu masih berbentuk ragi gitu ya, dengan kacang kedelai masih bulet-bulet gitu. Siapa yang mau beli? Saudara seharian dia menjajakan tempenya itu. Namun saudara gak ada yang mau beli. Sampai sore semua orang udah pada pulang dengan hasilnya sendiri-sendiri. Saudara dia bilang di situ, Tuhan aku percaya Engkau Tuhan yang maha besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Saudara tiba-tiba ada satu orang yang datang kepada dia. Dia ini orang dari kota, pergi ke kampung tersebut. Dia khusus mau mencari justru tempe yang gak jadi saudara. Dia gak mau beli tempe yang jadi. Dia mau beli tempe yang justru kayak begituan saudara. Yang cuma ada ragi dan butiran-butiran kacang kedelai. Nah saudara, waktu dia tanya berapa harganya. Orang ini karena cinta Tuhan dan dia tahu orang tersebut bilang saya justru mau beli tempe yang kayak gini. Saudara dia nggak memperalat orang tersebut. Kan kalau orang yang jahat pasti hatinya bilang gini, ini lagi butuh nih ya, mumpung masih butuh, saya harganya saya tinggiin aja berkali-kali lipat. Kan bisa aja saudara, orang tersebut orang kota nggak tahu harga tempenya itu berapa. Lalu dia bilang, kalau saya jual tempe ini dalam keadaan yang utuh kata dia bisa dapat 50.000 kata dia. Ini 50.000 rupiah harganya Pak, kata dia. Nah lalu, oh jadi kamu mau jual 50.000? Enggak Pak, saya ini tempenya aja masih mentah. Mungkin 25.000 atau Bapak mau bayar berapa juga silahkan deh. Pokoknya modalnya itu ya kira-kira setengahnya gitu. Dia sangat polos saudara. Dia betul-betul bergantung sama Tuhan. Akhirnya apa saudara? Yang dibeli oleh si pembeli tersebut dia bilang, saya akan beli tempe ibu bukan hanya 50.000, saya bayar 200.000 karena ketulusan hatimu dan karena engkau sayang kepada Tuhan. Saudara, akhirnya dia pulang hari itu, dia pikir kalau dia tadi tempenya mateng, dia cuma dapat 50.000. Tapi karena dia betul-betul mengalami kebesaran Tuhan, maka dia dapat 200.000 saudara. 4 kali lipat. Yang berikutnya lagi, yang terakhir, yaitu ketika kesulitan datang, Tuhan ingin kepercayaan kita itu kepada Tuhan semakin besar.
Ini terbukti dari Yosua 3 ayat 15 dan 16. Saudara nanti baca sendiri. Ketika mereka mulai melangkahkan kakinya, mencelupkan kakinya ke air sungai Yordan. Sungai Yordan itu terbelah saudara ya, menjadi dua. Jadi air yang dari sana pun ditahan oleh tangan Tuhan saudara. Air yang ke sana pun ditahan oleh tangan Tuhan. Saudara lihat, ketika mujizat itu terjadi, mujizat itu memang tidak pada saat berdoa. Mujizat itu terjadi pada saat mereka mencelupkan kakinya. Nah saudara, setiap mujizat yang terjadi, mungkin saudara pernah ngalami mujizat, terus saudara bilang, saya padahal asal-asalan loh, saya gak pernah berdoa, saya juga gak ke gereja pada hari Minggu ini. Tapi kok saya bisa ngalamin mujizat Tuhan? Itu namanya anugerah saudara. Tuhan masih mengasihi saudara. Tapi mujizat-mujizat yang terjadi umumnya harus diawali dengan doa. Dengan puasa seperti yang dilakukan oleh Joshua dan rakyatnya. Menguduskan diri. Ketika kita mau melihat mujizat Tuhan. Mengapa kita perlu terus menumbuhkan kepercayaan kita? Silakan diklik. Iblis selalu mengintimidasi. Ingat saudara, dia selalu mengintimidasi. Mungkin saudara pikir, wah saya gak pernah Bu, saya pengusaha yang terkenal. Saya udah banyak pengalaman Bu, saya lihai. Saya punya teman-teman banyak supporting. Saudara jangan salah saudara. Tetap saudara kita perlu percayanya hanya kepada Tuhan. Dan jangan salah saudara, iblis itu selalu intimidasi. Coba kamu lihat dong ke depannya gimana, coba kamu lihat. Usaha-usaha dari teman kamu dan sebagainya dan sebagainya. Saudara ingatlah, lawan semua itu dengan iman yang kuat. Lawan saudara kepercayaan kita kepada Dia. Biarlah semakin besar, tahap demi tahap Tuhan akan memperlihatkan kemenangannya. Nah hasilnya apa saudara? Aplikasi kesulitan yang disertai Tuhan di next ya yang akan membawa hasil. Ini yang saya alami. Yang pertama, saya tuh apa-apa jadi larinya ke Tuhan. Dulu nyaman ada suami saudara. Saya tuh dulu apa-apa suami saudara. Saya sampai beli apapun saudara, nanti suami saya yang menentukan. Ya udah saya tinggal beli saudara. Kan gak repot saudara ya. Daripada saya suruh bingung beli yang mana gimana ya. Ya kan. Tapi kalau Pak Fuksi udah bilang beli water heater yang buat mandi itu saudara, water heater itu beli. Yang ukurannya segini, ya udah saya tinggal ke toko, saya tinggal beli. Itu masalah barang-barang di rumah saudara ya. Nah terus masalah-masalah yang lain di gereja, saya selalu bergantung kepada Dia. Nah saudara, ketika saya ngalamin elders itu yang pada mengadakan rebellion itu saudara. Itu saudara saya mau diskusi dengan siapa coba saudara. Itu dengan anak saya pun belum pengalaman, dia juga kaget. Om-om dan tantenya yang elders itu, dia anggap itu orang-orang yang paling baik sedunia. Ternyata jadi begitu saudara. Nah saudara, pada tanggal 30 April 2020, saya gak tahan, waktu itu saya juga dalam keadaan titik terbawah. Saya saya berdoa semalaman saudara. Lalu saudara pagi-pagi anak saya, Saron bilang begini, Mama tanggal 1 Mei, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen diskusi dong, langkah apa yang harus kami ambil, saya ke sinode apa enggak, kok ini jadi semakin buruk keadaannya, saya mau diskusi sama siapa saudara. Lalu saudara saya bilang suami saya memang udah meninggal, Tuhan tapi berikan dong Tuhan suaranya yang kasih jawaban sama saya. Saya tahu udah gak mungkin lagi ketemu suami saya saudara. Apa yang terjadi loh, ini mujizat bagi saya. 5:30 pagi, anak saya Saron itu dia bilang, Mama ada suara Papa. Lalu saya bilang, suara Papa di mana Ron? Ini Mama di ibadah harian. Jadi kita itu sinode kami punya aplikasi ibadah harian. Itu setiap hari pagi, siang, sore ada pembacaannya dari firman Tuhan. 1 tahun itu kelar saudara, beres. 1 tahun 1 Alkitab tuh beres. Dan di situ ada ulasannya. Tebak saudara suara siapa itu? Suara suami saya. Pas di tanggal 1 Mei. Yang bicara di ibadah harian itu saya hitung ada sekitar 15 pendeta. Dan gilirannya tuh gak menentu. Saya juga gak pernah ngafalin jadwalnya saudara. Tapi aneh,
hari itu suami saya saudara. Dan aneh, ibadah harian yang pagi, yang siang, yang malam, itu jawaban untuk masalah yang saya hadapi. Itu jawaban peneguhan saudara. Saya benar-benar saudara di situ bilang, Tuhan engkau maha dahsyat. Banyak saudara kalau mau saya ceritain ada 2 buku saudara. Ini kayak udah drakor saudara. Jadi semua jemaat saya juga bilang, ini kita kayak drakor ya di gereja katanya ya. Ini benar-benar ini ya perebutan kekuasaan katanya gitu saudara ya. Judulnya itu saudara ya. Tapi saya sendiri bilang, saya gak ngerasa ngerebut-rebut loh. Saya udah jalanin, ini prosesnya begini dari awal. Nah saudara, ini soal tur ke Israel. Contohnya, saya tuh gak pernah nanganin gituan kan saudara ya. Yang nanganin itu para elders yang lalu. Udah ada, kalau gak salah di sini saudara Mario pun sudah mendaftar dengan papahnya, sekeluarga. Mau pergi ke Israel bersama Pastor Fu saudara. Udah ada yang mendaftar 17 orang. 1 orang mendaftarnya bagi saya itu uang yang besar. 1 orang udah masuk 7 juta saudara. Lah ini si elders ini karena dia gak mau lagi ngurusin yang gitu-gituan. Apalagi zaman pandemi. Dia bilang tuh urusin sendiri katanya. Waduh saudara saya jadi bingung. Saya gak pernah ngurusin. Saya gak pernah ikutan di grup itu. Ke Israel pun saya gak mau pada waktu itu belum mau saudara ya. Aduh saudara mesti gimana. Saya doa sama Tuhan di kantornya Pak Fuksi itu. Tuhan tolong saya mau ketemu dengan agennya itu saudara. Lalu ketika saya nelpon, dia nadanya udah tinggi. Ibu katanya 7 juta itu saya udah setor ke Etihad, ke hotelnya, ke guide-nya. Itu sebagai DP, mana mungkin kembali. Aduh saudara saya juga dikejar-kejar oleh orang-orang jemaat yang ikutan itu. Saudara maaf ya di sini Mario nggak ngejar-ngejar saudara ya. Mario di sini udah terima beres ya. Karena di Brisbane saudara ya. Ini yang di Bogor Mario ya. Pada mengejar-ngejar saudara. Mana uang saya, mana uang saya. Saya bingung saudara ya. Saya jadi kena getahnya saudara. Saat itu saya bilang engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang besar. Saya yakin mulut saya akan diurapi. Dengan sabar saya terus nelponin si agent itu saudara. Sampai akhirnya yang keempat kali luluh hatinya saudara. Dan saya bilang, itu kan ibu ya seorang ibu juga. Saya bilang ibu gini deh kita bargain aja ya ibu. Saya gak kembali 7 juta gak apa-apa. Potong aja yang ibu rasa perlu. Ibu berapa? Akhirnya kita bargain di titik 5 juta saudara. Dia bilang saya akan kembalikan 5 juta yang ibu perlu setiap orangnya. Ajaib, dia langsung urus dalam waktu 2 hari semua orang ke transfer. Udah terima Mario 5 juta? Ya, ya mau ngetes ya jadi 5 juta rupiah saudara ya kembali ke setiap orang saudara. Itu bukan perbuatanku. Yang kedua lebih sabar, tidak gampang menyerah. Kemudian saudara yang ketiga saya tahu time-nya udah limit ya. Yang ketiga, terbentuk DPJ. Silakan di next. DPJ itu Dewan Pengurus Jemaat. Ada videonya saudara, waktu kami di tahbis, cuman gak usah deh gak apa-apa ya karena waktunya udah terbatas. Keuangan gereja dicukupi. 200 orang minggat, belum pandemi, belum sekarang juga onsite kami baru dihadiri sekitar 375 orang. Jadi masih 125 orang yang belum beribadah tatap muka saudara. Keuangan dicukupi, saudara lihat itu Eva tuh yang tadi botak, sekarang dia udah sembuh. Itu dengan saya kami waktu pelayanan di Lampung kemarin. Kemudian dia memimpin sel grup anak remaja. Kesembuhan terjadi saudara. Sekarang dia udah sehat dan dinyatakan kankernya bersih. Silakan di next lagi, itu foto kami Dewan DPJ saudara. Di situ anak saya Saron ya, itu yang sebelah saya mantu saya. Itu adalah sekumnya sinode kami. Dan yang paling sebelah sana itu yang baju batik gembala konsulen kami. Itu dia orang Ambon saudara ya, Bapak Lambert Lois. Lalu yang paling ujung sana itu juga tim Dewan Pengurus Jemaat kami ya. Itu ada Pak Willy dan Ibu Wiwin, di mana keluarganya ada di Perth saudara ya. Dan ini pada waktu itu pentahbisan tanggal 10 Juli. Jadi baru saudara. Jadi saya ini kesini nungguin dulu pentahbisan saudara. Tuhan udah melalukan semuanya.
Lihat lagi yang berikutnya, ini foto keluarga saya saudara. Itu cucu saya, dia itu lincah jadi suka nangkring saudara ya. Di atas meja dia suka duduk-duduk gitu ya. Dan ini kami semakin belajar beriman. Jadi ketika Chelsea masuk rumah sakit yang kedua kali, jadi kejangnya itu sempat 2 kali. Pada saat yang kedua saya nggak tega, saya bilang sama Saron, ini mama aja yang bayarin sebagai neneknya. Itu bulan November. Bulan Desember Tuhan kirim melalui jemaat yang udah lama gak datang. Dia digerakkan Tuhan, ibu, saya ngirim buat ibu. Dan ada 2 orang yang ngirim. Semuanya biaya rumah sakit dipenuhi saudara. Dari 2 orang yang ngirim itu di waktu Natal kemarin saudara. Dan Tuhan sungguh baik. Kesimpulannya, mintalah penyertaan Tuhan. Kita harus minta penyertaan Tuhan dengan cara kita lebih dekat kepada Dia. Sekalipun hati merana saudara. Teguhkan, kuatkan hatimu. Ingat di balik kesulitan selalu ada berkat. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ya, mari saudara kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Boleh dibantu mengiringi lagu ya, silakan ya. Saya undang saudara untuk bangkit sama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, refnya saja ya, Allah El Shaddai ya. Bahwa Dia yang selalu menyertai kita, Yesus Tuhan.